Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yasuruna fil mahsyar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihil ahya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat beserta jajaran, keluarga besar Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat yang saya hormati, dan mudah-mudahan dalam kesempatan ini cukup berbahagia dan kita semua berharap adanya lindungan, rahmat, dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin terlebih dahulu kepada seluruh yang hadir di sini, kaitan hari ini adalah silaturahmi atas amanah dari pimpinan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang kebetulan secara pribadi Ibu dan Bapak, saya itu produk dari Pasisian, dari pinggiran, ditugaskan orang Cikanjung, orang Cicalengka, dinas di Paseh yang banyak bersilaturahmi dengan para ibu dan bapak yang dominan berbahasa Sunda. Jadi mohon maaf bila mana nanti saking semangatnya berbicara tisoledat nyariosna nanti caletot dan sebagainya, ini mohon maaf, bukan dalam arti tidak mau, tapi karena kultur secara spontan ini mohon dimaafkan. Ibu bapak dan hadirin sekalian, seluruh keluarga besar, dan paling tidak hal yang pertama kita bersilaturahmi, dan boleh jadi setiap mungkin hari Senin ini apel pagi dan lain sebagainya, sebelum aktivitas ibu dan bapak, saya cukup berbangga hari ini dapat bersilaturahmi dan bertatap muka dengan Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka bersilaturahmi. Ini pertama kali Pak Bu, dan mudah-mudahan bukan untuk terakhir kali, dan kalau datang mungkin bukan dalam rangka interogasi, tapi cukup bersilaturahmi saja. Keberkahan yang diharapkan oleh semua kita, Bapak dan Ibu termasuk saya, dari setiap apapun yang kita lakukan dan kita laksanakan aktivitas sehari-hari, semua dipastikan ingin berkah dalam hidup, tidak hanya model seperti ini di lingkungan pekerjaan, terkhusus di lingkungan keluarga, dan dimanapun aktivitas ibu dan bapak sekalian pasti ingin berkah dalam hidupnya. Yang jadi pertanyaan, seringkali salah menafsirkan apa itu sih berkah, apa itu keberkahan, apa itu barokah, karena terlalu identik Bapak dan Ibu sekalian. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ketika ibu mendapatkan, mungkin saya contoh, promosi pangkat atau jabatan, ini berkah. Padahal yang dimaksud berkah itu atau barokah, ibu dan bapak, mungkin betul untuk meningkatkan jabatan, mungkin betul untuk meningkatkan pendapatan, tapi boleh jadi tingkatan pendapatan atau tingkatan jabatan itu belum tentu membawa kebaikan. Karena catat oleh kita sekalian, yang namanya barokah itu bertambahnya itu tidak hanya nilai kuantitas, tapi nilai kualitas dalam hal memberikan manfaat bagi kehidupan kita, tidak hanya di dunia dan akhirat. Jadi maksud saya adalah, kenapa pintu keberkahan dalam kehidupan sehari ingin saya bawakan yang sederhana, simple, sederhana bagi kita semua. Karena boleh jadi hal sepele ini terkadang kita lewati, terkadang dianggap sepele, padahal itulah bibit
atau bibit yang pokok, benih-benih yang unggul yang sejatinya akan mendorong pada keberkahan kehidupan kita yang selanjutnya. Itu berkah. Salah satu poinnya adalah bertambahnya hal yang membawa kebaikan atau manfaat bagi kita. Berkah itu barokah, keberkahan. Kalau orang Sunda dulu bilang, ketika mungkin di sini Bapak dan Ibu sekalian ada orang tua kita yang dulunya bekerja buruh yang nggak berdua ya, ada pulangnya itu bawa berkat. Mungkin ada ya, memang ada yang masih ingat atau mungkin Bapak dan Ibu sekalian di sini belum pernah mendengar, atau paling tidak silahkan searching aja. Ketika itu ada berkat bahwa seorang bapak kepala keluarga berangkat untuk bekerja ke sawah atau ke ladang, seringkali titip kata untuk sang istri, Bu, doain bapak ya untuk peras keringat banting tulang untuk menafkahi kehidupan kita, anak kita, untuk kita semua. Doain berangkat cangkul di pundak, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. Datang ke sawah, datang ke tempat kerja. Kalau ibu mungkin di sini ke kantor, terus pacul ya, cangkul digunakan untuk bekerja proses jam sekian, datang pimpinan, datang dunungan, datang yang memerintah, sambil bawa bekal, buka, duduk di pematang sawah, ucang angge lah kalau istilah Sunda. Kalau orang Indonesia apa ya, ucang angge kan Pak, ucang angge ya, ucang angge lah. Sambil makan disisihkan sebagian. Kenapa disisihkan sebagian? Karena ingat ada anak atau istri, ada keluarga yang menunggu, bukan sisa tapi disisihkan. Beberapa jam kemudian datang, hayya 'alas shalah, duhur, alhamdulillah beres atau enggak beres karena waktu sudah mengingatkan untuk berhenti. Pulang ke rumah, bawa bingkisan atau bawa berkat itu, bawa ke rumah. Itu anak sudah siap, itu ibu sudah siap atau istri sudah siap, keluarga sudah siap. Ngabageakeun ya, selamat datang, mengungkapkan rasa kesenangan. Sebab apa? Kepala keluarga datang. Kalau anak-anak datang, ini bawa berkat, dibuka, makan, yuk makan sekalian. Peras keringat, banting tulang, peluh kesah dan lain sebagainya, mengeluarkan tenaga di bawah terik matahari. Semua dimakan oleh anak istri, dimakan oleh keluarga. Itu bahasa orang tua kita dulu disebutnya ini teh berkah. Ini teh berkah, artinya membawa harapan besar untuk peningkatan kebaikan. Bukan hanya kehidupan dunia, tapi pendidikan, karakter pendidikan kepada hati nurani setiap keluarga yang memakan itu. Boleh jadi hari ini Bapak dan Ibu atau kita semua atau saya di kantor saya, Ibu dan Bapak di kantor, berkah datang, berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Sepele itu, mudah itu, simple itu. Terkadang boleh jadi yang hadir di sini seringkali melupakan. Apalagi kalau rusuh ya. Rusuh itu ya, kalau terburu-buru, seringkali doa yang sepele itu seringkali dilupakan. Datang, dan waktu pun di jalan macet dan lain sebagainya, pabaliut yang absensi kan. Sama di kejaksaan sama. Kalau saya dengan absensi dan sebagainya, belum masuk langsung absen, nunggu di depan kantor, penting absen ulang masuk. Karena itu lumayan mengurangi itu, beledakkan hati dalam hati itu. Wah, kerjaan beres nomor sekian, yang penting absen masuk. Kalau saya nggak tahu kalau ibu dan bapak masuk ke sini, berkah, bismillahirrahmanirrahim, buka laptop, buka buku, selesaikan permasalahan, tugas atau informasi pimpinan yang ditugaskan oleh pada bapak dan ibu sekalian, laksanakan itu yakin dan pasti itu membuka salah satu pintu keberkahan minimal. Pintu barokah minimal ikhtiar yang setiap hari kita lakukan untuk menunaikan tugas. Ketika akhirnya nanti kita akan mendapatkan berkah yang tadi yang mencangkul, ibu dan bapak pun mendapatkan berkah ketika diterima dari rekening yang masuk karena dikerjakan, peluh kesah, keringat, banting tulang,
Meskipun keringatnya berbeda antara ibu dan bapak dengan yang petani yang saya sebutkan tadi, tapi setidaknya kita porsi masing-masing. Kenapa? Dibawa oleh ibu, dibawa oleh bapak, dibawa ke rumah, dibelikan segala hal nafkah kehidupan keluarga. Satu, mendorong keberkahan itu paling tidak. Satu, mendorong barokah, dimakan, dipakai, dibelanjakan. Kenapa? Dari hasil keringat bapak, dari hasil keringat ibu yang berpikir, dari tenaga dan pikiran kita dikonsentrasikan untuk melaksanakan tugas, untuk melaksanakan amanah negara yang kita tanggung bersama. Itu salah satu poin yang membuka pintu keberkahan dalam hidup kita. Satu. Yang kedua, boleh jadi seperti ini Pak Bu, ini salah satu poin yang membuka berkah yang sering kali kita lupakan adalah ketika berkumpul seperti ini. Paling tidak berkumpul seperti ini, apalagi ini judulnya siraman rohani, sudah dipastikan makanan rohani kita. Berkumpul seperti ini paling tidak mendatangkan 3 cara, 3 unsur supaya kita mendapatkan barokah, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemanfaatan hidup di dunia maupun di akhirat. 3 hal. 1, ibu dan bapak, setidaknya kita berkumpul, apalagi dalam judulnya adalah siraman rohani pengajian lah. Kalau saya di istilah di kampung majelis taklim, rutin. Kalau ini kan rutinan setiap 1 bulan 1 kali. Ataupun dalam kegiatan rapat pun boleh jadi, ataupun kongko meriung-riung di kantin atau di kantor pun kumpul. 1, kalau ingin mendapatkan keberkahan, 1, niatkan ada unsur silaturahmi. Bersilaturahmi. Ibu dan bapak paling tidak mungkin di sini ketika masuk ayo bersalaman. Ibu bagaimana kabarnya, bersalaman, cipika, cipiki, celengok, kalau huru celengok kahana pada bapak dan segala. Meskipun ketika sesudah bubar pun itu gibah berjamaah. Geus seuli omongkeun panggih sasalaman, mengungkapkan mohon maaf ya bapak dan ibu sekalian. Itu manfaatnya kumpulan seperti ini. Paling tidak saya dengar tadi 1 bulan, ya paling tidak 1 bulan selama ini ada beberapa kawan yang sering kita bicarakan kejelekannya. Hari ini kita bersalaman, hari ini ibu cipika-cipiki untuk mengungkapkan rasa permohonan maaf dan saling memaafkan. Itu membuka berkah Bu. Walaupun beres di dia rek ngomongkeun deui oke. Udah pastikan Bu penyakit kita teh kan Bu, Pak, sudah dipastikan paling suka dan bibir teh ateul gatal mun teu nyaritakeun keaiban orang, apalagi yang terdekat hari ini sebenarnya di kantor dan lain sebagainya. Itu tidak menutup mata, semua pasti silih badug, bahasanya saja silih badug, silih sideung itu apa ya seperti itulah. Di omongan yang ada jeleknya ditambah jelek, yang kurang sedikit dilebih parahkan dan lain sebagainya. Tapi ketika ketemu dengan bulan hari ini, bulan depan ada lagi kegiatan siraman rohani, berkumpul kembali bapak dengan bapak, ibu dengan ibu, bersalaman kembali, ungkapkan rasa permohonan maaf. Itu yakin keberkahan Pak. Itu yakin ada rasa untuk saling memaafkan, walaupun tujuannya murni ingin meminta maaf atau memberi maaf, ataupun dengan keterpaksaan. Oh kepaksa, coba enak Senin, abah hari ini Senin dan sebagainya harus hadir pengajian, padahal di luar bisa bari ngerokok dan lain sebagainya. Terpaksa, maksa masuk, terpaksa berkumpul di sini, yuk bareng saling bersalaman, saling memaafkan. Yakin Pak Bu, kita yakini itu faktor keberkahan secara tidak langsung, memberikan keberkahan paling tidak 1 jam. Mungkin hari ini Allah memberikan waktu, memberikan saksi dan memberikan laporan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini jam 8 Senin tanggal 15 Desember seluruh keluarga besar Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bersilaturahmi di lantai 8 di ruangan ini untuk sama-sama bersilaturahmi dan sama-sama bertolab ilmi, menyaksikan. Kalau dalam ulama ya Adam manakhong pun jadi 2 nabi mata maluna syahid. Hei abna Adam, seluruh anak keturunan Adam, aku ini makhluk yang baru, kata waktu. Hari ini aku ini makhluk yang baru. Kenapa dikatakan baru? Karena boleh jadi Senin ini dan dipastikan Senin yang belakang itu berbeda.
Boleh jadi bapak dan ibu Senin yang kemarin ada jam hari ini mengerjakan hal yang diperintahkan oleh pimpinan, ataupun sedikit ketika itu berbohong, ataupun sedang mengobrol, ataupun sedang bergibah. Tapi hari ini, 1 jam ini, dari jam 8 dari jam 9, bapak, ibu, telinga mendengarkan, bibir dirapatkan untuk sama-sama mendengarkan tausiah. Walaupun meskipun dalam hati mungkin saja ada unsur terpaksa, tapi hari ini menyaksikan. Ya Allah ya Rabbana, pada hari ini aku waktu yang diamanahkan olehmu melaporkan bahwa di kantor ini seluruh atau sebagian yang hadir di sini bersidakap, apa bersidakap itunya, berkumpul, dan aku ingin bahwa yang hadir ketika itu diberikan barokah olehmu ya Allah. Nah itu waktu. Ya abna damana khulqun jadi dua nabi mata maluna syahid. Aku akan melaporkan seluruh hal yang dilakukan oleh orang-orang, semua manusia, termasuk melaporkan apa yang dilakukan oleh bapak dan ibu sekalian. Jadi konsep yang pertama secara tidak langsung sederhana, mau rapat, mau pengajian, apalagi pengajian, mau ngobrol di kantin dimanapun, utamakan 3 unsur. 1, silaturahmi. Lanjut yang kedua, bapak ibu dan sekalian, apa yang menjadi mendorong bahwa pintu keberkahan akan diterima oleh kita, setiap kita? Yang kedua, setelah silaturahmi, ada obrolan yang bermanfaat. Dalam hal ini, seperti hal ini, ada ilmu yang didapatkan. Kalau kata ibu, kata bapak, atau gitu mah berarti harus setiap itu harus berdalil, harus membawa ilmu, enggak juga. Maksud saya ada obrolan yang bermanfaat yang membawa kemaslahatan. Contoh, boleh saja ibu dan bapak aktivitas kita yang dibahas pasti dunia kerja dengan bidang masing-masing. Saya dengan bidang saya, ibu dengan bidang ibu, bapak dengan bidang bapak. Sesuai yang disampaikan, selesai program yang dikerjakan, ada pengetahuan yang bertambah bagi semua, bagi tiap kita. Boleh jadi itu menambah wawasan dan boleh jadi itu menambah keberkahan, dibanding saling bercerita kesalahan, dibanding saling bercerita mengoreksi hal-hal yang tidak sepatutnya kita buka. Apalagi hari ini model seperti ini, ada ilmu yang kita dapatkan. Dan mungkin saja saya berhusnudon, apa yang saya sampaikan sudah ada di bapak dan ibu sekalian. Mungkin saya sudah tersedia dan sudah lebih paham. Tapi paling tidak, poin yang kedua dari setiap silaturahmi, kumpulan model seperti ini, tidak hanya ada siraman rohani, kumpul seperti ini, rohani, kumpul seperti ini, masing-masing bersalaman, bersaling mengucapkan saling permohonan maaf sekalian, ditambah setiap hal yang kita ceritakan, yang kita obrolkan, itu hal-hal yang mengundang manfaat bagi hidup, dunia kerja pun memberikan manfaat, dan itu bernilai ibadah, Pak Bu. Jadi kita jangan terlalu konsep bahwa yang ibadah yang diobrolan itu harus ngaji, itu nilai ibadah. Tidak, Pak. Bapak melaksanakan sesuai dengan pekerjaan, instruksi pimpinan dan aturan yang diamanahkan oleh negara kepada bapak dan ibu sesuai dengan porsinya masing-masing, laksanakan. Apalagi dari awal, dari rumah berangkat tadi teh bismillahi tawakkaltu, sudah dipastikan itu nilai ibadah. Karena ada hal dunia, hal duniawi. Ini hal duniawi. Kerja hal duniawi, saya bekerja pun hal duniawi. Tapi manakala kita diniatkan, karena ini dunia, hal duniawi itu ikhtiar untuk memenuhi hal-hal yang dibutuhkan, nafkah kita, untuk memenuhi hal yang dibutuhkan oleh keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita ikhtiarkan, mudah-mudahan bernilai ibadah. Sudah dipastikan, insya Allah itu bernilai ibadah. Bapak dan ibu pun sama. Misalkan begini, ada kawan saya yang di luar Kementerian Agama, Ji, ente mah enak, setiap apa yang disampaikan, apa yang dikerjakan selalu bernilai ibadah karena berkaitan agama. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Kenapa? Yang dimaksud bernilai ibadah adalah ketika bapak, ketika ibu mengerjakan sesuatu yang sesuai peruntukannya. Kalau istilah bahasa keren berarti profesional. Tupoksinya itu bernilai ibadah, asalkan kita diniatkan seperti itu.
Itu bernilai yang kedua, mengundang apa yang dibicarakan oleh kita, apa yang dibahas oleh kita, setidaknya memberikan manfaat. Sudah dipastikan ibu dan bapak, pintu kedua untuk meraih keberkahan dalam hidup sudah dipastikan akan didapatkan. Satu ilmu, yang kedua satu silaturahmi, yang kedua ilmu atau obrolan yang memberikan manfaat. Dikurangi setidaknya hal yang tidak bermanfaat, pembicaraan yang tidak relevan, pembicaraan yang negatif dikurangi. Dan saya pastikan hari ini ibu dan bapak, mungkin saja hari-hari sebelumnya ada pengajian, tidak ada pengajian, hari ini mungkin ada yang di sudut kantor saling harewos, kalau orang Sunda harewos bojong, selisih geng dan membicarakan hal-hal yang negatif. Tapi 1 jam ini sudah dipastikan bibir diam, telinga mendengar, ataupun mata memandang, mau ngantuk terserah, yang terpenting diam. Sudah dipastikan 1 jam ini ibu dan bapak beramal kebaikan. Dan boleh jadi sama Bu, jangan dikira kalau kita buka-bukaan, kalau seperti halnya saya dari Kementerian Agama, wah paling tidak khusyuk, wah jauh sama 11-12 paling tidak. Satu hal mau membuka laptop, mau membuka materi, hal pasti ya, yang hal pertama kalau laki-laki pasti dongeng berversi kalau gak salah, kalau orang Jawa Barat kehelna karena kalah. Dan kalau ibu-ibu mungkin buka pay letter, Shopee Pay atau dan sebagainya, di TikTok lihat harga dan lain sebagainya, itu sebelum kerja. Tapi paling tidak hari ini sudah dipastikan, walaupun di hati mah greget yang buru-buru ngomong, walaupun dalam hati greget ingin selalu berbicara, tapi alhamdulillah hari ini berbicaranya beda. 2. Yang ketiga, setelah silaturahmi kemudian ilmu atau obrolan yang bermanfaat, yang ketiga kita yakini bapak dan ibu, pembuka keberkahan secara tidak langsung adalah adanya munculnya kumpulan seperti ini, adanya doa atau saling mendoakan. Makanya secara nasional disepakati, nggak tahu ini tahun berapa disepakati, ketika acara apapun, mau acara kenegaraan di tingkat nasional ataupun di tingkat RT, pasti acara terakhir mari kita tutup dengan doa. Pasti kan ya? Itu hal yang paling mendasar dan pasti ijabah terkabul yang langsung. Ketika sudah doa pasti acara beres. Pasti acara beres. Karena di tingkat akhir semua berharap keberkahan, ditutup dengan doa. Mari kita doa bersama-sama. Maksudnya adalah setiap hal yang dilakukan tadi, setiap hal yang kita bicarakan tadi, setiap hal yang perilaku atau program kerja yang dilakukan, ketika diakhiri dengan doa, itu punya keberkahan, punya harapan. Roja kalau istilah dalam agama, roja berharap kepada Allah SWT. Apa yang dilakukan selalu dibimbing oleh Allah, apa yang kita putuskan dan dibicarakan pun berharap memiliki kebaikan. Makanya ada doa, saling mendoakan. Apalagi seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, kita tuh nanti dengan doa, ketika mengucapkan doa ada harapan besar. Sudah dipastikan setiap masalah setiap kita pasti memiliki masalah, memiliki permasalahan, kesusahan masing-masing, memiliki cita-cita masing-masing, berharap penghidupan yang layak, berharap pendapatan yang meningkat, berharap jabatan untuk pangkat pun meningkat dan sebagainya. Sudah dipastikan. Saya pun demikian. Itu cita-cita. Boleh jadi ketika lingkungan model seperti ini, kita saling mendoakan dan berharap siapapun akan mendapatkan rahmat, keberkahan. Nah, maksud saya adalah ketika ditutup apapun dengan kegiatan doa, apalagi model seperti ini, siraman rohani, siapapun amin yang diucapkan oleh bapak, amin yang diucapkan oleh ibu, mungkin kita berkeinginan selalu berdoa siang dan malam, tahajud pun dilakukan, duha pun dilakukan bagi yang suka, Senin Kamis pun saum kita laksanakan karena punya cita-cita, punya tujuan. Apalagi wiridan, zikir dan lain sebagainya, karena janji Allah ketika fadhkuruni adzkurkum,
Silahkan kalian semua mengingatku, dan dipastikan aku mengingat kalian semua. Boleh jadi sering kita dawamkan atau mudawamah, sering kita ucapkan karena ingin tujuan cita-cita kita. Boleh jadi bapak dan ibu cita-citanya berbeda, sudah dipastikan ada kemajuan dan peningkatan. Boleh jadi kita yang menghadapi masalah, tapi ada juga anak-anak kita, ingin anak kita, keluarga kita hidup lebih baik, lebih maju dari kita. Selalu berdoa kepada Allah. Makanya kita kan selalu itu doa ketika berkumpul di majelis, berkumpul di rapat, berkumpul di kegiatan seperti ini. Siapapun, amin, boleh jadi kawan kita yang sering kita gibahin, teman kita yang sering kita obrolin, kawan kita di kantor yang sering kita buka aibnya, mengucapkan aminnya, mendorong tembusnya doa kita diijabah oleh Allah, oleh amin dari kawan kita yang selalu setiap harinya kita ledek. Mungkin saja amin di antara ini dari ibu dan bapak, dari kawan kita, dari teman kita yang setiap hari kita cuekin. Makanya manfaat berjamaah, manfaatnya berkumpul, dan tidak hanya dalam pengajian tapi dalam dunia kerja. Saya seringkali berharap dan indah sekali ketika beres pasti jam 16 ya, alhamdulillah, yuk kita bubar dengan membaca doa. Pernah Bapak dan Ibu sekalian seperti itu di kantor? Belum ya? Belum? Sama berarti sekelas Kementerian Agama pun enggak gitu juga kan, kecuali kalau ada acara resmi model seperti ini. Tutup laptop, tutup buku, alhamdulillah, yuk absen bersama-sama. Mudah-mudahan hari ini penuh keberkahan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, ataupun di kejaksaan apa yang kita putuskan, apa yang kita korek permasalahan kasus atau saya kurang tahu. Yang terpenting membawa kemaslahatan bagi kehidupan kita masing-masing. Keren itu kan. Kalau mau dicoba ya mangga, silahkan. Dan sampai saat ini pun saya susah juga, hanya 1 atau 2 hari selanjutnya bosan. Pasti itu dalam hal-hal kebaikan itu pasti bosan. Nah, ketika tutup laptop, tutup buku, yuk alhamdulillah dan lain sebagainya. Macetnya pasti jadi kalau itu macet, jadi kali macet. Padahal ditutup, yuk akhiri dari di awal, kita awali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, berharap hari ini punya keberkahan nilai tersendiri. Kenapa saya sampaikan setidaknya 3 poin yang sederhana, tidak terlalu jauh, tidak terlalu berat, supaya hal yang sepele ini kita saling mengingatkan. Dari inilah modal benih yang tidak atau jarang kita periksa, jarang kita perhatikan. Karena setelah ini pulang kita masing-masing ke rumah, masing-masing ke tempat tinggal masing-masing, disambut oleh sanak keluarga kita masing-masing. Ketika pulangnya dengan keberkahan, ketika pulangnya diakhiri dengan alhamdulillah, mendorong pulang ke rumah. Itu salah satu faktor pendorong kalau ibu menjadi tipikal ibu rumah tangga yang solihah, kalau bapak tipikal menjadi kepala rumah tangga yang soleh. Ketika soleh bersatu dengan solihah, maka tidak akan susah dan tidak akan sulit membangun rumah tangga yang sakinah. Karena itu konsepnya seperti itu, didorong oleh soleh dan solihah. Makanya alhamdulillah saya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan istri solihah. Alhamdulillah. Kenapa? Dari namanya, dari sejak lahir neng solihah, mata soleh langsung. Dari kalakuanana, wallahu alam perilaku nama penting mah solihah we. Solihah pertama itu. Karena dari awal yang sepele ini, ibu, sepele tadi silaturahmi, bersalaman, terus yang dibicarakan adalah hal yang kebaikan, diakhiri dengan doa, pulang ke rumahnya masing-masing. Ini kebahagiaan, cahaya yang dibawa oleh ibu, cahaya yang dibawa oleh bapak dari kantor ini, pulang ke rumah sudah dipastikan ada cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hari ini atau hari tersebut dilakukan oleh bapak dan ibu, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, di tengah dengan silaturahmi, ada cerita yang bermanfaat, ditutup dengan doa, pulang ke rumah masing-masing mewujudkan baik ibu atau bapak soleh dan solihah itu, diorong dengan anggota keluarga. Akhir bulan atau awal bulan, kering ke rekening ibu dan bapak, mendapatkan total sekian yang bervariasi. Kenapa dikatakan bervariasi? Yang besar ataupun sisa dan lain sebagainya, kan biasa kan, sisa dan sebagainya, berkah.
diberahkan bapak, diserahkan kepada ibu, ataupun digunakan, dimanfaatkan, diberikan untuk, dibelikan untuk bahan makanan, dimakan oleh anak kita, dimakan oleh keluarga kita. Jadi pendorong awal usahanya berkah, dimakan oleh keluarga kita, mendorong itu keberkahan. Karena setiap hal yang kita makan itu sangat penting, sangat berpengaruh terhadap tingkat kualitas perilaku, tingkat kualitas perilaku masing-masing. Kenapa dikatakan seperti sudah dipastikan? Kenapa Bu, Pak, dan jabatan tinggi, punten-punten jabatan tinggi, pendapatan lumayan besar. Kenapa anaknya basangkal bahasa Jawa ya, basangkal, mengecewakan. Anaknya soleh dan soleh, penyakit datang kepada kita. Anak kita sehat, ibu dan bapak sehat, jag waringkas, orang Sunda bilang, anak yang satu nakal, yang kedua bangga, yang anu katilu bangor buraung dan lain sebagainya. Kenapa? Padahal tidak kurang. Boleh jadi bukan masalah pendidikan sekolah yang tidak tinggi, bukan masalah pengetahuan mereka bodoh. Boleh jadi ada bahan makanan yang mereka cerna, yang mereka makan, ada berbuntut tidak keberkahan. Karena oleh sebab ketika kita bekerjanya, kita mencarinya jauh dari keberkahan Allah. Makanya hal sepele ini marilah kita coba ikhtiarkan untuk bersama-sama dilakukan sesuai tupoksi, tugas pokok, fungsi, pekerjaan, amanah yang kita laksanakan. Sesuaikan pekerjaan atau tugas kita, yakini Pak, itu berkah yang pertama. Yang kedua, aktivitas sehari-hari itu dipastikan memiliki tingkat kualitas ibadah yang akan kita rasakan bernilai. Siapa yang bernilai? Boleh jadi kepada diri kita, boleh jadi kepada anak, istri atau suami kita, ibu atau bapak, boleh jadi kepada anak-anak kita. Anaknya pinter, anaknya cerdas, berprestasi dan lain sebagainya, membanggakan orang tua, cuman sayang akhlaknya, perilakunya dan lain sebagainya. Boleh jadi itu bukan karena gagal pendidikan dulu. Bisa saja di antaranya ada makanan yang tidak halal yang kita titipkan, yang kita kasihkan kepada anak. Nah, itu keberkahan. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, barokah itu tidak hanya bertambah kuantitas. Bapak, Ibu, barokah itu tidak hanya bertambah jabatan atau bertambahnya pendapatan, tapi barokah adalah nilainya bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Tidak juga bertahun-tahun hanya pangkatnya di sini, hanya di dasarnya cuman dapatnya segini doang, dan tapi kelihatan sehat, ceria, jauh dari kebingungan. Kan boleh saja banyak sekali, mungkin di lingkungan Bapak atau lingkungan saya pun seringkali melihat jabatan lumayan, pendapatan pun keren, tapi kelihatan murukusunu. Apa Bu murukusununya? Biasanya murukusunu kerung dan lain sebagainya. Kelihatan tidak cerah, selalu pusing. Aktivitasnya dalam kehidupan sehari, dalam pekerjaan pun kurang begitu bersinar dan bercahaya. Meskipun pendapatannya lumayan, jabatannya keren. Kenapa? Mungkin saja apa yang dilakukan jauh dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal itu dalam surat Al-A'raf 96 kalau tidak salah. Itu Allah mengingatkan ketika dasarnya konteksnya mengingatkan kepada masyarakat Mekah yang menolak syariat yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Itu terlalu jauh. Kalaulah sekiranya penduduk negeri ini bersyukur atau meningkatkan ketaatan, maka kenikmatan berkah akan turun dari langit dan bumi kepada masyarakat tersebut. Walakinna kadzabu, karena sebaliknya mereka berbohong, membohongi, menolak, tidak menerima syariat. Makanya apa yang dilakukan oleh mereka akan tertimpa musibah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan mengajak ke Bapak dan Ibu berbicara negeri kita yang terlalu luas. Ajaklah saya mengajak kepada lingkungan yang paling kecil di keluarga kita, lingkungan terkecil selanjutnya di dunia kerja kita. Kalaulah di kejaksaan, kalaulah di keluarga besar ini menolak syariat Islam, ciri menolak
Apa ciri menolak? Kalau zaman sekarang, kalau di sini Bapak dan Ibu Muslim menolak syariat Islam sudah dipastikan penjara bagiannya, tuntutannya pasti mereka. Tapi ciri menolak yang tidak kelihatan, Islam, muslimin, muslimat, muslim bapak, muslim ibu, tapi tidak mau melaksanakan apa menjadi syariat setiap hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, duhur jam 12 istirahat, alhamdulillah, itu yang keren. Istirahat ke kantin makan dengan bapak ya sama sanasib jeung abdi Pak ngerokok heula salat panderi keburu masuk deui salat tanaman. Itu tidak menolak secara lisan, tapi dengan perilaku itu menolak. Amat sangat disayangkan. Makanya kalaulah di masyarakat satu kumpulan, kalau dalam Al-Arab 96 itu menunjukkan negeri yang lebih luas, saya tidak terlalu jauh negeri kita, enggak, di lingkungan kerja kita, di lingkungan keluarga kita tidak ada kelihatan penolakan yang tersistematis, yang sangat halus seperti itu. Boleh jadi itu ancaman, bencana oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga kita, kepada lingkungan pekerjaan kita, kepada lingkungan kehidupan kita yang kita alami. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, saya berbangga dan bersyukur kegiatan seperti ini sudah dipastikan sangat hal-hal ini mungkin didukung oleh semua, bersemangat, boleh juga ada yang terasa berat, itu pantas karena proses ibadah itu ada yang semangat, ada yang berat. Yang berat kita tinggal tafakur, kita tinggal bercermin. Kenapa kita selalu terasa berat ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah yang tadi boleh jadi aktivitas kita jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan boleh jadi jauh dari perintah Allah, jauh dari nur Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita perjuangkan? Ibu bapak ketika meninggalkan syariat, ketika meninggalkan perintah Allah, apa yang diperjuangkan? Pangkat, harta, jabatan, ingin kekayaan. Ternyata banyak kekayaan, banyak lah yang lebih kaya. Jabatan, ada jabatan yang lebih tinggi. Mereka ada juga kawan-kawan yang lebih tinggi dari kita, yang lebih kaya lah, pangkat yang lebih kaya atau pangkatnya yang lebih tinggi. Ternyata banyak yang gagal. Baik punten, gagal yang dalam rumah tangganya, gagal dalam mendidik anak. Lantas ketika yang diperjuangkan kita ingin lebih besar, lebih banyak, lebih tinggi, percuma kalau di lingkungan keluarga kita gagal, percuma kalau anak turunan kita memiliki kegagalan. Naudzubillah. Jadi apa yang kita perjuangkan? Paling tidak kita perjuangkan apa yang dilakukan, setidaknya setitik pun menilai keberkahan dalam hidup. Walaupun tidak tinggi, walaupun tidak kaya seperti orang lain, tapi ibu memiliki suami yang soleh, bapak memiliki istri yang solihah, anak-anak kita yang menjadi harapan besar manakala kita pensiun. Tidak hanya pensiun di pekerjaan, tapi pensiun di dunia, meninggalkan dunia ini, masuk ke alam kubur, menunggu doa dari anak-anak kita. Yang berdoa anak-anak itu dipastikan Pak Ustaz, anak-anak saya itu selalu berdoa, dididiknya hebat, mahal lagi di pesantren, dididik di sekolah mahal, bahkan sekolahnya itu yang full dari hari sehari penuh, full day dan sebagainya. Kenapa full day? Da mungri weuh di imam matak di full day-keun dan lain sebagainya. Kenapa? Pasti ini anak akan soleh. Tapi apakah pernah ibu dan bapak mengecek kesolehan anak itu? Kepintar ilmu yang didapatkan, sudahkah dicek? Sudahkah bisa sampai mana? Sudahkah diperlihatkan apa yang sudah mampu anak kita lakukan? Kalau belum pernah, bahkan tidak pernah, boleh jadi solehnya anak kita karena dididik oleh ustadz-ustadznya, bukan oleh kita. Naudzubillah. Makanya apa yang kita perjuangkan hari ini boleh jadi nantinya akan kita panen di kemudian hari. Apa yang hari ini tanamkan kebaikan, maka panennya pun menguntungkan bagi kita di alam kubur. Kita didoakan oleh anak turunan kita, apalagi ditanya oleh munkar dan nakir ketika itu. Tidak berat lisan kita tebu, ente berat. Jadi moal ada lisan untuk karena kata nakir, munkar dan nakir, man rabbuka, sulit untuk mengucapkan Allahu Rabbi.
yang diingat karena di alam dunia, di dunia hari ini yang sering kita bicarakan adalah tren baru, tas baru, model pakaian yang necis, yang dibuka scroll TikTok, Shopee dan lain sebagainya. Itu tentang pembelajaran dan lain sebagainya. Selalu yang dibicarakan, selalu yang diomongkan, dan selalu mata kita terpandang pada perhiasan ataupun bapak pun yang dipandang adalah hal-hal yang menggugah rasa seksual saja mungkin. Kehendak karena di rumah mah istri kurang begitu menggairahkan dan lain sebagainya, di kantor mah bebas dibuka dan sebagainya. Karena ketika ditanya oleh munkar dan nakir, pasti bibirnya akan berat mengucapkan Allahu Rabbi. Madinuka, apa agamamu? Sulit untuk mengatakan, padahal dari lahir banyak di sini rata-rata mungkin insya Allah sudah menyatakan raditu billahi robba wa bil islami dina, Islam agamaku, tapi sulit diungkapkan. Kenapa? Karena di dunia ini yang kita lakukan baik di rumah, di pekerjaan, karena jauh kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam agama Islam. Man nabiuka, apa? Siapa nabi kamu? Siapa yang memberikan berita kepada kamu? Sulit untuk mengucapkan Muhammad nabiku, Muhammad rasulku, membawa berita untuk membawa kesejahteraan dan kehidupan yang berbahagia di bawah naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sulit. Kenapa? Karena di dunia ini kita jauh. Kata Bapak dan Ibu, ini kan zaman sekarang. Nah, Muhammad sudah wafatnya berabad-abad yang lalu. Kita kan tidak sejaman, jangan khawatir karena ada pewarisnya. Siapa? Para ulama. Kalau kita hari ini tidak berdekatan dengan para ulama, dengan ahli ilmu, dengan orang-orang yang berilmu agama, yang orang-orang yang soleh, maka sulit kita mengucapkan Muhammad adalah nabiku. Boleh jadi Bapak dan Ibu sekalian, keberkahan di hari ini, keberkahan yang akan datang itu akan menentukan di akhir kemudian kita akan jatuhnya di mana, ditempatkan oleh Allah di mana. Apakah di Eliyin, tempat yang mulia bersama orang-orang soleh, atau di Sijin, tempat yang hina, serendah-rendahnya kehinaan, yang di tempat golongan orang-orang yang hina. Kenapa yang hina? Apalagi dari sekarang yang hina. Kalau dulu banyak orang yang hina, yang bodoh, yang jauh karena sulitnya ilmu agama. Kalau sekarang ibu dan bapak ditempatkan di Sijin, bukan masalah bodoh, bukan jauh dari ilmu agama orang-orang yang punya ilmu agama, tapi karena kita berusaha menjauhi orang-orang tersebut. Banyak hal kegiatan seperti ini yang mengundang manfaat bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, ini sekali ditutup, Pak. Oleh sebab itu saya berdoa dan berharap apa yang kita lakukan memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya, ibu dan bapak, kita yakini tiap hal tujuan pokoknya kehidupan kita, pekerjaan yang kita laksanakan dengan masing-masing tugasnya. Saya di kantor saya, ibu dan bapak sekalian, tugas masing-masing. Kita yakin dan kita selalu berdoa tidak terlepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ibu mau melakukan dosa, mulai melakukan kebohongan, kita ada khawatir karena Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Masa dalam hati, dalam lisan, dalam hati ada Allah, kita masih juga berani berbohong, masih juga berani melakukan kesalahan. Naudzubillah, berat, sangat berat. Apakah saya bisa melakukan itu? Belum tentu. Makanya kita saling berwasiat, saya mengucapkan ini, mengingatkan kepada bapak dan ibu, yang lebih berat mengingatkan juga kepada saya sendiri. Karena rasa berat itu, surga itu ternyata tidak mudah. Surga itu adalah mahal. Kenapa adalah mahal? Karena banyak orang yang sulit untuk mendapatkan itu. Mutiara terpendam yang Allah berikan kepada kita untuk diberikan kesempatan untuk mendapatkannya itu. Terpendamnya di mana? Di Bismillahirrahmanirrahim. Terpendamnya di mana? Di Alhamdulillahirabbil alamin. Terpendamnya di mana? Kita bersujud, berruku ketika zuhur datang, asar datang, kembali pulang, menggapai pangkuan di keluarga masing-masing dengan dipenuhi keridhaan Allah.
attitude surga terpendam atau mutiara terpendam, sehingga ketika waktunya terbuka, mutiara yang dipendam itu terbuka, ternyata inilah tempat keridhaan Allah, Illiyin tersebut. Apalagi di sebaliknya, ketika kita anak ini mutiara hiasan zainun ini, mana zainun pangkat, mana zainun harta, mana zainun jabatan dan lain sebagainya, itu hanya hiasan. Boleh jadi di dalam hiasan itu terpendam racun-racun kematian, kesengsaraan yang akan didapatkan, sehingga kita terjerumus kepada dunia sijin yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bodoh, bagi orang-orang yang diberikan tempat hidayah, diberikan tempat untuk kesempatan berikhtiar dalam hal kebaikan, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ibu bapak hadirin sekalian, marilah senantiasa berusaha ketika berkumpul. Yang saya simpulkan, yuk kita selalu bersilaturahmi. Berkumpul tidak hanya pengajian seperti ini, berkumpul di ruang kerja ada 2-3 orang, kita bersalaman, saling ungkapkan, apalagi kalau tiap hari mengungkapkan rasa cinta, rasa sayang sesama, rasa suka sesama. Bukan suka artinya yang negatif, artinya sesama kantor kita ungkapkan. Boleh jadi kita sering melakukan kesalahan, paling tidak bukan dengan orang yang jauh. Kalau di kantor pasti dengan teman sejawat, kita saling melukai dengan hati, melukai dengan lisan. Boleh jadi ketika pulang masing-masing bersalaman, untung saling ungkapkan permohonan maaf. Nah itu, kalaupun pulang ke rumah besoknya lagi kita ceritakan lagi, kita berantem lagi, kita berdogdagria lagi, terbebas. Yang terpenting kemudian kita saling memaafkan. Yang kedua, usahakan setiap hal yang kita bicarakan mengundang manfaat dan kebaikan. Yang terakhir, ketiga, beres apapun kita saling mendoakan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup sejenak, kita berdoa. Mudah-mudahan boleh jadi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bagi kita bapak, dan bagi kita semua. Kalaupun ternyata ada hal yang kurang berkenan, izin permohonan maaf karena belibetnya lisan, karena saya biasa di kampung ini stres, saya itu gember bercerita seperti ini karena seringkali keseleo di dalam bahasanya, karena translate-nya 2, bahasa Sunda di HP ungkapan dengan ditranslate ke bahasa Indonesia. Mohon dimaklumi oleh Bapak dan Ibu sekalian, yang baiknya yakin dan pasti itu datangnya sebagai hidayah dari Allah, yang jelek atau yang salahnya itu yakin pasti datang dari kebodohan saya. Mudah-mudahan tidak ada niat untuk menjelekkan, tidak ada niat untuk membicarakan hal yang negatif, hanya Allah yang tahu, dan mudah-mudahan kumpulan kita, kegiatan kita selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi